Hai, ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang selanjutnya ya, tentang autoimun, yaitu apa sih yang menyebabkan leaky gut itu, yang menyebabkan usus bocor itu, ya, sehingga protein dan lemak kita keluar dari usus yang bocor ke jaringan yang tidak seharusnya dia berada, ya. Nah, yang pertama itu yang menyebabkan usus kita bocor itu ya adalah tepung terigu, ya. Kenapa? Karena tepung terigu ini dia mengandung yang pertama namanya gluten, ya. Gluten ini bisa menyebabkan usus kita menjadi bocor, ya. Nah, tepung terigu ini banyak terdapat di makanan favorit kita sehari-hari, ya, seperti bakso, batagor, mie instan, ya, bala-bala, roti, martabak, kue kering, ya. Nah, ada yang bilang mie instan nggak bahaya, ya. Padahal kita sudah tahu ya, mie instan mengandung gluten yang bisa menyebabkan autoimun tadi ya. Autoimun itu bisa banyak, bisa terjadi asma, alergi, dan banyak lagi vitiligo yang lain-lain ya. Nah itu. Jadi kalau mau makan mie instan atau kue-kue kering lebaran itu kalau bisa ya jarang-jarang ya, setahun sekali atau 6 bulan sekali ya. Nah, terus tepung itu yang kedua yang bahaya selain mengandung gluten adalah dia ada peptisida glifosat namanya, ya. Jadi ya, petani-petani banyak menggunakan peptisida glifosat, apalagi petani yang di USA, ya, dibandingkan di Eropa yang tidak memakai peptisida glifosat. Makanya tepung yang di Eropa lebih bagus dibandingkan yang di USA itu ya. Kemudian yang kedua penyebab usus bocor itu adalah namanya lektin. Nah, lektin ini dia banyak di kulit biji-bijian seperti di gandum utuh, di kulitnya ya. Nah, gandum utuh ini sedang tren ya, karena ada dalam program Kemenkes untuk MPASI anak stunting ya. Mulai 6 bulan sudah dikasih biskuit yang mengandung gandum utuh, di mana banyak mengandung lektin ya. Jadi anak banyak bayi-bayi yang dari kecil sudah bisa terkena asma, alergi atau autoimun ya. Jadi kalau bisa ya saya jelaskan kenapa tidak perlu dikasih MPASI, karena bayi itu uh, tidak perlu dikasih MPASI karena dia melanggar kodrat. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan bayi 6 bulan itu hanya memiliki gigi depan, atas, dan bawah. Tidak mungkin memiliki gigi geraham untuk kunyah. Ya. Jadi gigi depan itu hanya untuk mengambil puting air susu ibu saja. Jadi tidak bisa dikasih MPASI makanan biskuit-biskuit itu ya, melanggar kodrat. Ya. Terus juga setelah usia 13 bulan itu yang keluar namanya gigi geraham depan. Itu depan juga bukan untuk mengunyah. Itu yang kalau gigi geraham belakang hanya untuk mencoba-coba, seperti kita kasih dia rebusan wortel yang sudah dicuci, kita kasih dia coba kecap-kecap, coba-coba rasa aja. Jadi bukan untuk dimakan, cuma untuk diumut-umut aja ya. Baru nanti usia 24 bulan itu keluar gigi belakangnya, baru bisa untuk mengunyah, baru dikasih MPASI ya. Jadi selain masalah gigi tadi juga usus pada bayi itu sebenarnya belum siap. Jadi dia seperti padang rumput ya. Kalau kita langsung kasih gajah itu rusak semuanya ya. Nanti setelah 24 bulan baru dia ususnya itu sudah banyak mikrobiom dan bakteri-bakteri sehat, flora usus normal yang sehat. Barulah dikasih MPASI supaya bayinya sehat, tidak sakit ya.
Itu jadi program stunting yang bagus itu bukan fokus pada bayinya. Kenapa? Karena bayinya itu sudah kodrat dari Tuhan itu sampai 24 bulan sebenarnya tidak perlu dikasih MPASI kecuali hanya ASI dari ibunya saja ya. Tadi ya, pertama karena kodratnya giginya, masalah giginya, yang kedua karena ususnya belum siap. Jadi yang harus difokuskan itu oleh Kemenkes harusnya bukan pada bayinya untuk program stunting ini, tapi pada nutrisi ibunya ya, dari awal pernikahan sampai nanti pembuahan itu nutrisi ibunya dikasih. Pada saat hamil lebih penting lagi nutrisi ibunya dikasih. Pada saat sudah melahirkan juga nutrisi ibunya itu lebih penting untuk ASINya supaya bagus sampai bayinya 2 tahun untuk mensuplai kebutuhan nutrisi ke bayinya tanpa MPASI ya. Jadi fokusnya salah, fokusnya harusnya ke ibunya bukan ke anaknya untuk program stunting ini ya. Itu kenapa? Karena kalau kita kasih anak 6 bulan biskuit yang mengandung gandum utuh itu, yang mengandung lektin itu, anaknya kasihan, nanti ususnya jadi apa tadi, leaky gut, bocor, jadinya terkena asma, alergi anaknya, vitiligo ya. Banyak sekarang anak-anak sudah vitiligo, asma, alergi, autoimun, lain-lain ya, penyakit-penyakit aneh. Itu karena apa? Karena makanan yang kita kasih untuk anak itu dari kecil sudah salah ya. Jadi harus diperhatikan ya. Terus lektin ini juga selain terdapat di kulit biji-bijian ya, seperti gandum utuh, juga terdapat di biji dan kulit tomat ya. Jadi kalau bisa tomat itu kulit dan bijinya dibuang. Terus kalau bisa ada juga terdapat pada kulit kacang merah ya. Makanya kalau kacang merah itu kalau bisa direndam dulu di air panas selama 5 jam, terus lektinnya larut dalam air baru dibuang ya, atau dimasak dengan suhu tinggi dengan pressure cooker ya, supaya lektinnya terbuang. Oke, jadi sudah jelas ya penyebab terjadinya leaky gut atau usus bocor ya. Mudah-mudahan bisa mengurangi terjadinya autoimun. Baik, semoga bermanfaat. All is well and pay it forward.